wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mela Jahro dengan NIM 0204192225 dari Prodi D3 Keperawatan semester 4 dari Universitas Medika Soeherman. Di sini saya akan menjelaskan senam hamil dan hal-hal penting yang ada di dalamnya. Senam hamil adalah rangkaian gerakan senam yang diperuntukkan bagi ibu hamil. Gerakan senam hamil umumnya aman dan ringan sehingga dapat dilakukan di berbagai usia kehamilan. Tujuan utama senam hamil adalah membantu ibu hamil dalam mempersiapkan diri menghadapi proses persalinan. Berolahraga atau menjalani aktivitas fisik secara teratur selama kehamilan merupakan hal yang penting perlu dilakukan. Selain menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, olahraga juga membantu ibu hamil untuk beradaptasi dengan perubahan bentuk tubuh dan berat badan. Berbagai jenis olahraga ringan dapat dilakukan selama masa kehamilan, antara lain berjalan, berenang, atau yoga. Salah satu jenis olahraga lainnya yang dilakukan selama masa kehamilan adalah senam hamil. Setiap gerakan dalam senam hamil umumnya mudah dilakukan dan jika dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kekuatan otot tubuh dalam menghadapi persalinan. Selain itu, senam hamil juga memiliki manfaat lain, yaitu yang pertama mengurangi nyeri punggung, yang kedua mencegah konstipasi, yang ketiga menurunkan resiko diabetes, polekstemia, dan perlunya operasi sesar. 4. Menjaga berat badan ideal selama kehamilan. Yang kelima, memperkuat jantung dan pembuluh darah. Yang keenam, melatih pernapasan hidung, perut, dan dada. Yang ketujuh, melatih posisi melahirkan yang baik. Nah, secara psikologis, senam hamil juga bermanfaat untuk mengurangi stres dan menenangkan pikiran, sehingga ibu hamil dapat lebih tenang ketika menghadapi proses persalinan. Indikasi senam hamil. Senam hamil baik dilakukan untuk setiap ibu hamil dengan kondisi kandungan yang sehat, serta tidak mengalami komplikasi atau kelainan. Senam hamil umumnya berlangsung selama 30 menit per sesi dan dilakukan setidaknya 3-4 kali dalam seminggu. Jika ibu hamil belum atau jarang berolahraga sebelumnya, senam hamil dapat diawali dengan gerakan yang paling ringan dan dilakukan selama 10-15 menit per sesi. Namun, latihan terus ditingkatkan secara bertahap hingga setidaknya 30 menit per sesi. Peringatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap ibu hamil sebelum menjalani senam hamil. Antara lain, yang pertama, menderita gangguan medis seperti asma, penyakit jantung dan paru, serta hipertensi. Yang kedua, mengalami gangguan pada organ serviks. Yang ketiga, perdarahan pada vagina atau muncul bercak darah. Yang keempat, gangguan pada plasenta atau ari-ari. Yang kelima, memiliki riwayat kelahiran prematur pada kehamilan sebelumnya. 6. Terindikasi kehamilan kembar. 7. Anemia. Hindari gerakan yang berbahaya atau beresiko menyebabkan cedera. Antara lain, yang pertama, menahan napas terlalu lama. 2. Gerakan yang mengharuskan posisi terlentang dalam waktu lama, terutama ketika ibu hamil memasuki kehamilan trimester kedua. Posisi ini dapat menyebabkan aliran darah yang seharusnya ke seluruh tubuh kembali ke jantung dan membuat ibu hamil pusing hingga pingsan. Ketiga, gerakan yang beresiko menyebabkan cedera ringan pada perut seperti gerakan yang mendadak atau mengubah arah dengan cepat. Yang keempat, gerakan melompat. Yang kelima, gerakan menekuk lutut terlalu dalam, sit up, dan mengangkat kedua tungkai. Yang keenam, ada gerakan memutar pinggang saat berdiri. Pastikan gerakan dilakukan sesuai instruksi jika senam hamil dilakukan di rumah atau berada di bawah pengawasan instruksi senam jika dilakukan di tempat senam. Prosedur senam hamil. Senam hamil selalu diawali dengan gerakan pemanasan dan peregangan selama 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan senam selama 15 menit dan diakhiri dengan pendinginan. Berikut ini beberapa gerakan dalam senam hamil antara lain. Yang pertama, gerakan peregangan latihan. Peregangan membuat otot tubuh lebih lentur dan meredakan nyeri yang mungkin dialami selama kehamilan. Berikut ini
beberapa gerakan peregangan sederhana yang dapat dilakukan oleh ibu hamil. Nah, antara lain yang pertama ada rotasi leher. Lemaskan leher dan bahu, tundukkan kepala ke depan, kemudian gerakan kepala secara perlahan ke arah bahu kanan. Kembali ke tengah, lalu ke bahu kiri lakukan gerakan rotasi leher sebanyak 4 kali. Kemudian lakukan berlawanan arah. Yang kedua, ada rotasi bahu, angkat kedua bahu hingga mendekati telinga. Kemudian putar bahu dari belakang telinga ke arah depan. Lakukan sebanyak 4 kali putaran, lalu lakukan lawan arah. Yang ketiga, gerakan peragangan paha. Berdiri menghadap ke depan, letakkan satu kaki di depan dan kaki lainnya di belakang. Tekuk lutut tungkai dan biarkan lutut tungkai belakang juga menekuk. Juga punggung agar tidak tegak lurus. Tahan posisi selama 30 detik dan ulangi sebanyak 3-5 kali dalam satu hari. Yang keempat, peragangan tungkai. Duduk dengan kedua tungkai, luruskan tungkai, kemudian gerakan dan goyangkan tungkai ke atas dan ke bawah. Yang kelima, rotasi pergelangan kaki. Dalam posisi duduk, luruskan kaki ke depan, lenturkan jari-jari kaki, kemudian putar pergelangan dengan telapak kaki searah jarum jam. Lakukan sebanyak 4 kali untuk setiap kaki, lalu putar ke arah sebaliknya. Nah, gerakan senam. Gerakan dalam senam ibu hamil dilakukan untuk melatih kekuatan otot, meningkatkan kelenturan tubuh, serta melatih pernapasan dan sistem peredaran darah ibu hamil. Berikut ini beberapa gerakan dalam senam hamil. Yang pertama, duduk bersila. Senam hamil diawali dengan posisi duduk bersila dan punggung tegak. Kemudian letakkan kedua tangan di samping kiri dan kanan tubuh sambil menekan lantai. Tarik napas dalam, lalu secara perlahan gerakan ini bermanfaat untuk melatih pernapasan pada ibu hamil. Nah, yang kedua ada posisi berbaring. Dalam posisi tubuh berbaring, angkat tungkai ke atas dan turunkan kembali. Lakukan sebanyak 4-5 kali. Latihan ini bermanfaat untuk melenturkan otot punggul sehingga panggul tidak tegang ketika ibu hamil menghadapi kontraksi saat proses persalinan. Gerakan berbaring juga membantu mengatasi masalah sulit tidur yang dialami ibu hamil. Yang ketiga, latihan lengan. Dalam posisi duduk, angkatlah lengan hingga di atas kepala dan posisikan telapak tangan saling berhadapan. Tahan posisi ini selama 20 detik, kemudian turunkan lengan dengan melebarkannya ke samping. Ulangi gerakan hingga 5 kali. Latihan ini bermanfaat untuk melancarkan sistem peredaran darah dan melatih otot tubuh. Latihan otot panggul. Latihan otot panggul dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dalam posisi berbaring, lekukan lutut ke arah perut, kemudian tarik napas secara dalam dan lepaskan secara perlahan. Tahan posisi selama 5 menit, kemudian luruskan tungkai dan ulangi kembali. Gerakan ini sangat penting untuk melatih posisi melahirkan secara normal. Yang kedua, gunakan bola senam sebagai alat bantu untuk melakukan latihan ini. Duduklah di atas bola dengan posisi kaki menyentuh lantai. Jaga posisi punggung agar tetap lurus dan hitung hingga 5-10 hitungan. Kemudian rileks. Latihan ini bermanfaat untuk melenturkan otot punggul ketika menghadapi persalinan secara normal dan mengatasi rasa nyeri yang dialami ibu hamil. Yang ketiga, berjongkok. Diawali dengan posisi berdiri tegak membelakangi dinding dengan kedua tungkai sedikit dilebarkan. Letakkan bola senam di antara dinding dan punggul, turunkan secara perlahan hingga lutut membentuk sudut 90 derajat. Kemudian, kembali ke posisi awal, lakukan sebaiknya 10 kali. Latihan ini dapat membantu ibu hamil dalam menghadapi proses pembukaan jalan lahir dalam persalinan dan meringankan rasa nyeri selama kehamilan. Nah, ada push up dinding. Dalam posisi berdiri menghadap dinding, luruskan kedua telapak tangan hingga menyentuh dinding. Tekuk siku secara perlahan dan condongkan tubuh ke arah depan sehingga wajah mendekati dinding. Usahakan agar punggung tetap lurus. Ulangi gerakan ini sebanyak 5-10 kali. Push up dinding bermanfaat untuk melatih pernapasan ibu hamil yang akan dibutuhkan ketika mendorong atau mengejan pada proses persalinan nanti. Nah, ada cobbler pose. Duduk dengan posisi punggung tegak lurus,
Kemudian, tekuk lutut dan pertemukan kedua telapak kaki. Tahan posisi ini selama beberapa detik. Cobbler pose bermanfaat untuk melenturkan otot punggul. Nah, ada pelvis thrust. Gerakan ini dapat memperkuat otot perut dan meredakan nyeri punggung yang muncul selama kehamilan dan ketika persalinan. Gerakan ini dilakukan dalam posisi merangkak dan lutut dan telapak tangan menyentuh lantai. Pertahankan kedua lengan agar tetap lurus, namun jangan mengunci siku. Tarik napas, tahan hingga 5 hitungan dan hembuskan secara perlahan. Kemudian lemaskan punggung. Ketika menarik napas, kencangkan otot perut, pinggul, dan sekitar punggung. Lakukan sebanyak 10 kali, setidaknya 1 kali sehari. Selain itu, ada jenis senam hamil lain yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, yaitu senam Kegel. Senam Kegel dilakukan untuk memperkuat otot panggul bagian bawah, termasuk kandung kemih, rahim, dan usus besar, sehingga ibu hamil mampu meningkatkan kontrol urin dan mengendalikan otot panggul ketika menghadapi proses persalinan. Senam Kegel mudah dan ringan untuk dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Langkah awal, senam Kegel adalah dengan mengenali otot dasar panggul. Cara mengenali otot tersebut dengan menahan urin ketika buang air kecil, lalu membiarkan urin keluar. Otot yang menahan dan membiarkan urin keluar adalah otot dasar panggul. Cara lain untuk mengenali adalah memasukkan 1 jari ke dalam vagina, kemudian cobalah menekan otot di sekitar vagina. Jika jari terasa terjepit, maka otot tersebut yang akan dilatih setelah otot dasar panggul terdeteksi. Lakukan latihan kontraksi atau mengencangkan otot selama 5-10 detik, kemudian lemaskan. Ulangi latihan kontraksi 10-20 kali, setidaknya 3 kali dalam sehari. Usahakan untuk tidak meregangkan kaki dan otot perut selama melakukan senam Kegel. Senam Kegel dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik dalam posisi duduk, berdiri, atau berbaring. Senam Kegel juga dapat dilakukan dengan gerakan sama seperti menahan buang air. Nah, latihan Taylor. Gerakan dalam latihan Taylor bermanfaat untuk memperkuat otot panggul, pinggul, dan paha, serta meredakan nyeri pinggang. Taylor sit, duduk tegak dengan posisi kaki bersila. Jagalah punggung tetap lurus namun tubuh tetap dalam keadaan rileks. Taylor press. Gerakan Taylor press dilakukan untuk meregangkan otot punggul dan paha serta memperkuat otot lengan dan otot tungkai. Gerakan ini dilakukan dalam posisi duduk dengan lutut ditekuk dan telapak kaki saling berhadapan. Tarik telapak kaki yang berhadapan terus mendekati tubuh. Letakkan telapak tangan di atas lutut. Gerakan lutut ke arah lantai namun pada saat yang bersamaan. Tahan tekanan lutut dan beri dorongan ke atas dengan telapak tangan. Hitung sampai 3 kemudian rileks. Ulangi gerakan Taylor press sebanyak 10 kali dan lakukan 2 kali sehari. Nah, ini ada resiko senam hamil. Senam hamil aman untuk dilakukan jika sesuai dengan instruksi yang diberikan. Namun, segera hentikan senam dan konsultasikan kepada dokter jika mengalami hal-hal berikut. Yang pertama, jika mengalami nyeri dada, nyeri di bawah perut dan punggul atau kontraksi yang berlangsung terus-menerus, yang sakit kepala, gerakan janin berkurang atau semakin jarang, pusing dan mual, perdarahan vagina, detak jantung tidak teratur atau cepat, pembengkakan di pergelangan kaki, tangan, dan wajah, sesak napas, sulit berjalan, dan otot melemah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.